Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur, memuja dan mengagungkan Allah. Pada sore hari ini dengan izin Allah kita bisa berkumpul dalam majelis ini. Kemudian Nabiullah Muhammad SAW mengingatkan kepada kita, apabila kalian melihat taman-taman surga maka mampirlah. Sahabat bertanya, yang mana itu taman-taman surga ya Rasulullah? Kata Nabi, di mana saja orang berkumpul dalam rangka mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah taman-taman surga. Maka alhamdulillah ibu-ibu yang berbahagia, kita diibaratkan berada di taman-taman surga. Ibu-ibu yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hukum-hukum di dalam Islam yang kita kenal, seperti wajib, sunnah, makruh, haram dan mubah. Di antara 5 hukum yang kita kenal adalah perkara sunnah. Sunnah itu, ibu-ibu yang berbahagia, kalau dikerjakan mendapatkan pahala, dan kalau tidak dikerjakan tidak apa-apa. Maka berangkat dari definisi ini, kadang-kadang kita mengabaikan perkara-perkara yang bersifatnya sunnah. Kenapa? Karena kita berkata itu kan cuma sunnah. Kan kalau dikerjakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Namun ibu yang berbahagia, ternyata perkara-perkara sunnah itu, kalau kita mengerjakannya maka kita akan mendapatkan untung besar, dan kalau kita meninggalkannya maka kita akan mendapatkan rugi besar. Oleh karena itu kita kadang-kadang terjebak pada definisi sunnah yang kita sampaikan tadi, bahwa apabila kita tadi saya jawab tadi. Jadi ibu yang berbahagia, sekali lagi kita kadang-kadang terjebak pada kata-kata itu kan cuma sunnah. Padahal ibu yang berbahagia, kata-kata ini adalah bisikan setan yang terus dihembuskan kepada kita, sehingga kadang-kadang kita mengabaikan perkara-perkara sunnah. Padahal ibu yang berbahagia, banyak amalan-amalan yang mudah dan ringan kita lakukan, namun kemudian memiliki pahala yang sangat besar. Di antaranya ibu yang berbahagia disebutkan dalam sebuah hadis adalah man tawadda faqala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh futihat abwabul jannah tamaniya yadkhulu min ayyuhasya. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berwudu lalu dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu surga yang jumlahnya 8, kemudian dia dipersilahkan masuk dari pintu mana saja yang dia suka. Ini ibu yang berbahagia. Jadi sekali lagi sederhana. Padahal jarang sekali ada yang memperhatikan perkara-perkara seperti ini. Kita 5 kali berwudu setiap hari. Anggaplah setiap kita ingin melakukan salat wajib, kita senantiasa berwudu. Dan tak kala kita berwudu, ibu yang berbahagia, kemudian kita menyempatkan diri membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh.
Maka kata Nabi, Allah akan bukakan baginya 8 pintu surga dan dia dipersilahkan masuk dari pintu mana saja dia suka. Terus kita berkata, itu kan cuma sunnah. Padahal ibu yang berbahagia, tak kala kita melakukannya maka kita akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Di mana sekali lagi ibu yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala akan membukakan bagi kita pintu-pintu surga yang jumlahnya 8, kemudian kita dipersilahkan masuk dari pintu mana saja yang kita suka. Oleh karena itu ibu yang berbahagia, mari kita membiasakan diri setelah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya yakin ibu-ibu sekalian pasti hafal ini, ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang memperbagus wudunya, kemudian dia melakukan salat 2 rakaat, namanya salat wudu, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kujamin surga baginya. Ini juga amalan yang ringan, tapi butuh keseriusan untuk mengerjakannya. Dan saya yakin ada pasti ibu-ibu di antara kita ini yang Masya Allah, setiap dia berwudu, dia kemudian salat 2 rakaat. Apa niatnya? Niatnya dalam hati kita berkata, saya berniat salat 2 rakaat karena Allah. Ya, karena perkara niat di dalam salat tidak satupun dalil yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ucapkan tentang lafaz niat. Jadi cukup dalam hati kita berkata, saya berniat salat 2 rakaat atau salat wudu 2 rakaat karena Allah. Nah, ini ibu yang berbahagia, amalannya enteng, tapi sekali lagi jarang sekali ada yang mau memperhatikan karena kita mengabaikan perkara yang namanya perkara sunnah. Lagi-lagi kita mengatakan hanya sunnah. Padahal ibu yang berbahagia, tak kala kita mengerjakannya maka kita akan mendapatkan peluang-peluang pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ibu yang berbahagia, di dalam tahlil dan takbir bernilai sedekah, amar ma'ruf nahi munkar bernilai sedekah, dan semua kewajiban sedekah itu bisa ditutupi dengan 2 rakaat salat duha. Di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa di ruas-ruas tulang kita ini ada 360 ruas kata Nabi. Jauh sebelum ilmu kedokteran meneliti akan hal ini, Nabi SAW sudah mengatakannya bahwa dalam tubuh kita ada 360 ruas-ruas. Dan ternyata setelah diadakan penelitian benar, jadi ruas-ruas yang ada dalam anggota tubuh kita ibu yang berbahagia ada 360. Kemudian ibu sekalian, setiap ruas ini harus disedekahi tiap hari. Di mana kata Nabi, ucapan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar ini adalah sedekah. Tetapi semua ini ibu yang berbahagia bisa ditutupi dengan melakukan 2 rakaat di waktu duha. Jadi cukup melaksanakan 2 rakaat di waktu duha, maka kita sudah bersedekah ke seluruh ruas-ruas tulang kita yang sebanyak 360. Apatah lagi di hadis lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendekatkan rezekinya yang masih jauh. Mungkin ada di antara kita yang ibu rumah tangga biasa, yang mencari nafkah adalah suaminya. Oleh karena itu ibu yang berbahagia, mari kita bantu suami dengan cara melakukan salat duha 4 rakaat setiap hari. Karena kata Nabi, siapa yang melakukan salat duha 4 rakaat di waktu pagi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendekatkan rezekinya yang masih jauh. Suami kita berangkat kerja, kita pun melakukan salat duha 4 rakaat di rumah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendekatkan rezeki kita melalui kerja-kerja suami kita dengan 4 rakaat di waktu duha. Nah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati aku akan 3 hal. Yang pertama adalah salat witir
puasa 3 hari setiap bulan, yaitu 13, 14, 15. Maka sejak itu ibu yang berbahagia, Abu Hurairah radhiyallahu anhu tidak pernah meninggalkan 3 hal ini. Salat witir 3 rakaat sebelum tidur, puasa 3 hari setiap bulan, 13, 14, 15 setiap kalender Hijriah, dan salat duha 2 rakaat. Apa yang terjadi ibu yang berbahagia? Ternyata Abu Hurairah radhiyallahu anhu suatu ketika beliau tak kala diangkat menjadi gubernur, dia memiliki ternak yang begitu banyak. Di antara amalan-amalan yang Abu Hurairah lakukan di samping 3 hal ini, tiap hari. Bagaimana caranya Abu Hurairah beristighfar, ibu yang berbahagia? Dia kumpul batu kerikil. Kemudian setiap beliau duduk, pindahkan batu kerikil. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sampai habis 2500. Setelah itu besoknya beliau pindahkan lagi. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Berangkat dari perkara seperti ini, pertanyaannya, apakah bertasbih dengan memakai hitungan-hitungan, biji-biji hitungan itu boleh atau tidak? Ya. Ternyata Abu Hurairah memakai media batu kerikil. Kemudian pernah suatu ketika Abu Hurairah memintal benang. Kemudian beliau menghitung tasbih lewat pintalan benang itu. Oleh karena itu, sekali lagi, jangan terlalu buru-buru selalu berkata ini bid'ah. Itu bid'ah, itu bid'ah. Padahal Abu Hurairah melakukan hal seperti ini. Nah, disinilah sekali lagi jamaah ibu yang berbahagia, butuhnya kita pengetahuan dan pemahaman yang dalam tentang perkara-perkara seperti ini. Selanjutnya ibu yang berbahagia, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang salat subuh berjamaah, kemudian tetap duduk di masjid sampai terbit matahari, kemudian dia salat 2 rakaat, maka dia mendapat pahala bagaikan haji dan umroh, sempurna, 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 kata Nabi. Jadi tak kala kita datang salat berjamaah subuh di masjid, kita menyempatkan berdiam diri, entah itu berzikir, baca Quran. Kemudian begitu terbit matahari, kebetulan saya lihat di masjid-masjid selalu ada jadwal yang tertera, jadwal waktu terbit matahari. Tetapi jangan kita sholat pas terbitnya. Kenapa? Karena kita dilarang sholat di 3 waktu, ibu sekalian. Pertama, pas terbit matahari, pas matahari di tengah-tengah kepala kita, dan pas matahari tenggelam. Kita dilarang sholat dan dilarang menguburkan jenazah bertepatan 3 waktu ini. Oleh karena itu, kalau kita datang salat subuh di masjid, kemudian kita berzikir diam sejenak, kemudian kita lihat waktu terbitnya matahari, kita lewatkan barang 3 menit. Kita lewatkan barang 3 menit atau 5 menit, kemudian kita salat 2 rakaat, kemudian kita pulang di rumah, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang melakukan perkara seperti ini, maka dia mendapatkan pahala bagaikan haji dan umroh, sempurna, sempurna, sempurna. Masya Allah. Orang haji dan umroh ibu sekalian membutuhkan dana berapa? Ya, ada keluarga yang baru-baru naik umroh kemarin, katanya bayar 37 juta satu orang. Ini umroh. Kemudian kita hanya cukup datang salat jamaah subuh di masjid, lalu kita berdiam diri menanti waktu suruh, kemudian kita salat 2 rakaat. Niatnya apa? Lagi-lagi perkara tentang niat. Kita berniat, saya berniat salat 2 rakaat karena Allah. Allah tahu bahwasanya kita ini berniat untuk melakukan salat suruh atau salat isra. Maka pahalanya bagaikan haji dan umroh, sempurna, sempurna, sempurna. Terus ada ibu-ibu yang bertanya kepada saya, bagaimana kalau saya di rumah Ustaz? Setelah saya salat subuh, saya berzikir, baca Quran, menanti waktu suruh, apakah sama pahalanya? Sayang sekali, yang dimaksud dalam hadis ini adalah siapa yang datang salat berjamaah subuh di masjid. Itulah sebabnya kata Nabi, sebaik-baik salatnya laki-laki di masjid dan sebaik-baik salatnya perempuan di rumah, tetapi jangan dilarang kalau ada perempuan yang ikut turut salat berjamaah di
di masjid. Nah, ini. Kemudian ibu yang berbahagia, selanjutnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka ia akan mendapatkan satu pahala kebaikan, dan setiap satu pahala dilipat gandakan menjadi 10 kali. Dalam hadis lain disebutkan, tidaklah dihitung alif lam mim satu pahala, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Ini adalah pekerjaan yang paling enteng, tetapi banyak sekali pahalanya. Cukup ibu-ibu sekalian membiasakan diri membaca Al-Quran tiap hari, dan setiap huruf akan mendapatkan 10 kebaikan. Itulah sebabnya ibu yang berbahagia, para ulama-ulama kita, begitu masuk bulan suci Ramadan, beliau berhenti mengajar, kemudian mereka fokus membaca Al-Quran. Sehingga dalam riwayat disebutkan, Imam Malik rahimahullah itu menamatkan Al-Quran 1 kali dalam 1 hari. Imam Syafi'i rahimahullah menamatkan Al-Quran 2 kali dalam 1 hari. Masuk akal enggak ibu ya? Saya pernah bertanya ke Ustaz Rahmat, saya bilang, Ustaz, bagaimana saya diyakinkan bahwa Imam Syafi'i itu membaca Al-Quran, menamatkan Al-Quran 2 kali dalam 1 hari? Padahal ibu yang berbahagia, saya punya kaset ngaji di rumah, hadiah dari ibu mertua saya waktu beliau naik haji. Itu 30 juz, kasetnya 10. Satu kaset masa putarnya 1 jam, itu isinya 3 juz. Artinya ibu yang berbahagia, kalau kita ingin menamatkan Al-Quran, kita butuh waktu 10 jam. Imam Syafi'i rahimahullah menamatkan Al-Quran 2 kali dalam 1 hari. Berarti dia butuh waktu sekitar 20 jam. Berarti di bulan Ramadan Imam Syafi'i hanya punya waktu longgar hanya 4 jam saja. Masuk akal enggak? Ya. Lalu Ustaz Rahmat jelaskan ke saya. Beliau katakan, saya juga pernah bertanya ke beberapa orang ulama. Lalu apa jawab ulama? Ada orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan berkah di dalam waktunya, di mana 24 jamnya Imam Syafi'i itu berbeda dengan 24 jamnya kita. Allah tambahkan waktunya Imam Syafi'i, di mana hanya Imam Syafi'i yang merasakannya dan tidak kepada orang lain. Jawaban yang kedua, kata beliau, 100 rakaat setiap hari. Kalau beliau sakit, kata anaknya, dia melakukan salat 150 rakaat. Coba kita hitung-hitung ibu ya. Andaikan kita salat 2 rakaat butuh waktu 5 menit. 5 menit 2 rakaat. Berarti Imam Ahmad membutuhkan waktu 750 menit. Kalau dikonversi dalam bentuk jam, berarti Imam Ahmad butuh 12,5 jam untuk menyelesaikan 300 rakaat. Artinya apa ibu sekalian? Kalau Imam Ahmad berdiri jam 12 malam, berarti nanti selesai 12:30 siang. Ya, itu menurut logika berpikir kita. Tetapi ternyata Imam Ahmad bisa menyelesaikannya sebelum masuk waktu subuh, dan salatnya tidak matuk-matuk ayam. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berikan berkah di dalam waktunya, di mana 24 jamnya Imam Ahmad berbeda dengan 24 jamnya kita, dan tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Terus yang ketiga jawaban beliau ke saya, pernah suatu ketika Ali salat subuh, iblis kemudian kejepit kakinya di sebuah balok kayu besar. Kemudian dia minta tolong ke Ali bin Abi Thalib. Lalu Ali bin Abi Thalib menolong, lalu dia berkata, "Nak, antarkan saya pulang ke rumah.
Maka Ali bin Abi Thalib pun mengantar laki-laki tua itu, di mana iblis berwujud laki-laki tua, kemudian diantar sampai jauh sekali. Lalu kata Ali bin Abi Thalib, kayaknya saya tidak dapatkan salat berjamaah subuh di masjid. Tetapi beliau tetap nekat untuk datang salat berjamaah subuh di masjid. Ternyata beliau masih mendapati salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Ini pertanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menarik waktu buat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi ibu-ibu yang berbahagia, kalau perasaan kita sumpek, susah mengatur waktu-waktu kita, maka solusinya adalah dengan membaca Al-Quran. Jadi suatu ketika kata Dr. Ihsan Zainuddin kepada kami, ada dosen beliau di Jamiah, itu beliau penghafal hadis. Kemudian beliau ini rajin menulis di koran dan majalah di Saudi, dan dia juga hampir tiap hari mengisi ceramah di radio dan di televisi. Kemudian beliau juga mengajar, lalu tiap hari dia murajaah hafalan hadisnya. Lalu kata dosennya kepada gurunya, dia bilang, "Syekh, nasihati saya, bagaimana caranya supaya saya bisa mengatur waktu-waktu saya?" Apa jawab gurunya? Bacalah Al-Quran. Usahakan kamu bisa membaca 1 juz setiap hari. Dan kalau bisa, engkau membaca 4 juz 1 hari. Menurut logika kita, kalau kita membaca Al-Quran 4 juz 1 hari, berarti kita butuh lagi waktu, tambahan waktu 1/4 jam. Begitu? Ya, begitu kira-kira. 1 jam 20 menit. Ini kan tidak masuk akal. Lalu apa kata Dr. Ihsan Zainuddin? Tidaklah kami melihat dosen kami yang paling sibuk di Jamiah kecuali beliau, dan dia bisa dalam 1 hari berkat membaca Al-Quran. Jadi ibu yang berbahagia, kalau sumpek kegiatan kita, coba tiap hari kita membaca Al-Quran. Makanya orang heran, saya punya istri 1,5 tahun tidak pernah menyentuh pintu rumah waktu COVID. Jadi tidak pernah menyentuh pintu rumah. Dia berdiam diri di rumah dengan 4 orang, 3 orang anak perempuannya. Anak saya yang laki-laki saya buatkan kamar di luar, karena susah diatur. Sampai waktu pertama COVID saya bilang sama anak saya laki-laki, "Nak, kau begini nak ya, bermalam dulu di rumah nenekmu nak, karena di rumah nenekmu tidak ada jaturannya." Ya, tapi umimu di sini ketat sekali. Nanti abah buatkan kamar di luar. Baru kemudian dia datang ke rumah. Setiap mau diberikan makan siang dengan makan malam, dibungkuskan nasi. Karena COVID belum benar-benar normal. Terserah mau dibuat-buat atau apa, yang jelas ada. Ya, itu di rumah sakit Dadi, karena kebetulan saya punya jadwal taklim setiap hari Rabu duhur. Itu katanya hampir 6 orang tiap hari meninggal gara-gara COVID. Ya, itu di rumah sakit Dadi, Bu sekalian. Makanya mereka mengatakan jangan dikasih bunyi sirine. So kalau dibunyi sirine, trauma lagi orang yang diisolasi. Dan hampir semua pegawai di rumah sakit Dadi ada yang kena 2-3 kali COVID. Jadi kalau dia bilang ini main-main, ini rekayasa, mau main-main mau rekayasa, yang jelas ada, gitu ya, jelas ada. Jadi saya sampai hari ini pun kadang-kadang harus pakai masker baru. Kalau saya didapati tidak pakai masker, saya bilang ada apa aja, sampai bawa penyakit bawa ke dalam rumah. Karena ini bukan ketakutan yang tidak berarti, sebab memang ada. Nah, orang nanya, "Nggak bosan tinggal di rumah ibu?" Istri saya ngomong, "Ibu, andai kata waktu itu bisa ditambah 24 jam, maka saya tidak cukup waktu untuk melakukan aktivitas. Ya, mana masak, mana mencuci, mana kemudian mengikuti kegiatan-kegiatan Zoom, kemudian ngisi tarbiyah lewat Zoom, ngisi pengajian lewat Zoom, ikut taklim ikut lewat Zoom." Jadi alhamdulillah ternyata COVID ini memberikan makna positif bagi kita umat Islam. Ternyata ada sarana teknologi yang bisa memperluas gerakan dakwah dan belajar. Nah ini. Nah oleh karena itu
Untuk apa kita keluar rumah? Ya, kalau kemudian di dalam rumah kita bisa beraktivitas. Nah ini. Jadi sekali lagi ibu yang berbahagia, mari kita membiasakan membaca Al-Quran. Pokoknya waktu senggang kita begini target lah. One day one juz, tiap hari satu juz. Bagaimana caranya ibu yang berbahagia? Saya tertarik dengan konsepnya Ustaz Kholik Basalamah. Beliau kemudian ceramah di YouTube begini. Coba setiap selesai salat 5 waktu, kita sempatkan diri membaca Al-Quran 2 lembar satu hari. Setelah selesai salat subuh 2 lembar, selesai salat zuhur 2 lembar, sehingga setelah selesai salat isya kita sudah menyelesaikannya satu juz. Bahkan ibu sekalian, ada jamaah pengajian saya di masjid depannya Pasar Todopuli, itu dia bilang sama saya, Ustaz Herman, saya itu ingin mencoba betul itu Imam Syafi'i bisa menamatkan Al-Quran 2 kali dalam satu hari. Lalu dia mencoba membaca Al-Quran. Masya Allah, dia ibu sekalian, dia bisa menamatkan Al-Quran paling lama 1 kali dalam 3 hari. Padahal ini orang biasa. Apa dia katakan sama saya? Saya Ustaz kalau baca Quran kulirik dia. Jadi dia katakan saya lirik. Bayangkan kalau habis salat subuh ibu sekalian dia bisa sampai dapat 6 juz. Sebelum dia ngantar anaknya pergi ke sekolah. Habis salat duhur dia bisa dapatkan sampai 3-4 juz. Habis salat asar sampai 3-4 juz. Berarti dalam satu hari bisa sampai 15-16 juz. Padahal kata dia, saya hanya ingin membuktikan betul itu Imam Syafi'i 2 kali dalam satu hari. Sekalipun saya tidak mampu, tapi ternyata sekali lagi dia bisa menamatkan Al-Quran 2 hari sampai 3 hari satu kali. Sehingga dalam bulan Ramadan, Masya Allah, beliau menamatkan Al-Quran berkali-kali. Padahal sekali lagi dia hanya sekadar ingin membuktikan. Jadi saya yakin dan percaya ada ibu-ibu yang Masya Allah, kalau dia mengaji tidak kemudian menongkrongi Quran seperti ini, tapi mungkin karena kebiasaan mengaji, ibu cuma lirik-lirik begini, sehingga ada orang selesai salat subuh, mungkin dia bisa selesaikan sampai 3 sampai 4 juz. Jadi ini ibu sekalian, amalan ringan tapi besar sekali. Selanjutnya ibu yang berbahagia, disebutkan adalah menjawab azan. Sekalipun kita di rumah, begitu kita mendengarkan suara azan, lalu kita ikuti perkataan muazin, Allahu Akbar, kita Allahu Akbar, Allah. Asyhadu alla ilaha illallah, kita pun menjawab asyhadu alla ilaha illallah. Tiba pada kalimat hayya 'alas shalah, kita jawab la haula wala quwata illa billah. Kemudian hayya 'alal falah, kita jawab la haula wala quwata illa billah. Setelah selesai azan ibu sekalian, kemudian kita berdoa, Allahumma rabba hasi dawati tamma wa salatil qa'imah ati Muhammadin ladzi wal fadilata wa wa'athu maqama mahmudal ladzi wa'atta. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mendengar suara azan lalu setelah azan berkumandang kemudian dia berdoa dengan doa seperti ini, maka kata Nabi dia berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Nah kalau Nabi berikan syafaat kepada kita, Masya Allah ibu sekalian, yang tadinya mungkin kita akan dimasukkan ke dalam neraka, Nabi kasih syafaat kepada kita, maka kita pun diselamatkan dari siksaan api neraka. Cukup dengan membaca doa setelah selesai azan. Tapi sekali lagi banyak orang yang tidak memperhatikan. Jangankan ibu-ibu, kadang-kadang orang yang hadir di masjid saja itu tidak memperhatikan tak kala suara azan dikumandangkan. Padahal besar sekali pahalanya tak kala kita berdoa setelah selesai salat, setelah selesai azan dikumandangkan. Kemudian ibu yang berbahagia, barang siapa yang salat 2 rakaat sebelum subuh, maka pahalanya lebih bagus beserta dunia dan seisinya. Begitu pentingnya salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, sekalipun ibu-ibu terlambat bangun. Misalnya tiba-tiba kita ketiduran, jam 7 pagi kita bangun, maka usahakan ibu sekalian salat sunnah 2 rakaat dulu sebelum subuh, kemudian kita salat subuh. Apa ada contoh? Ada.
Suatu ketika Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjalan dengan sahabat, tiba-tiba beliau kemalaman. Lalu kata Nabi, hendaklah ada orang yang jaga. Maka kata Bilal, saya yang jaga ya Rasulullah. Ternyata mereka ketiduran. Nanti pipi Nabi terterpa matahari, baru beliau bangun. Begitu Nabi bangun, ternyata Bilal yang disuruh jaga, ternyata dia tertidur. Maka Nabi membangunkan Bilal, wahai Bilal, kau kenapa ini kau disuruh jaga malah kau tidur? Kata Bilal, saya lelah ya Rasulullah. Maka Nabi SAW kemudian melanjutkan perjalanan sedikit, lalu beliau kemudian berwudu, lalu setelah itu menyuruh Bilal azan, kemudian Nabi salat sunnah 2 rakaat, setelah itu Nabi menyuruh Bilal qamat, padahal matahari sudah agak tinggi. Oleh karena itu begitu pentingnya salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Maka sekali lagi, bagaimanapun kondisinya ibu sekalian, sekalipun kita sangat terlambat bangun salat subuh, maka usahakan kita salat sunnah 2 rakaat dulu sebelum kemudian kita melakukan salat subuh. Saya kira ini materi yang saya bawakan ibu yang berbahagia, amalan ringan namun kemudian besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, demikian tadi materi atau kajian yang disampaikan oleh Ustaz. Semoga beliau sampaikan kita amalkan dan kita sampaikan kepada keluarga kita yang lain. Selanjutnya ada pertanyaan dari ibu sekalian. Apakah ibu ada yang tadi sudah sampaikan? Kami persilakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ya, silakan ibu sekalian kalau ada yang mau bertanya.